Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa atau Yesus, dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW merupakan Tuhan yang sama. Yap, mereka menyembah Tuhan yang sama. Sebenarnya Allah Islam dan Allah Kristen tuh sama apa enggak? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu topik guys, yaitu sebenarnya Allah Islam dan Allah Kristen tuh sama apa enggak? Karena begini, ada simpang siur dan bahkan dipakai oleh apologetik Islam yang ngaku kristolog. Mereka mengatakan bahwa Allah, Kristen, dan Islam itu sama. Cuman persoalannya Kristenlah yang tersesat dengan ajarannya karena sudah dipalsukan kitabnya. Walaupun tidak bisa dibuktikan, tapi hari ini saya akan membuktikan bahwa sesungguhnya Allah Islam dan Allah Kristen itu sebenarnya berbeda sama sekali. Nah, ada beberapa bukti yang hari ini kita bisa diskusikan mengenai perbedaan Allah dalam Kristen dan Allah di dalam Islam. Yang pertama yang ingin saya soroti adalah Allah Kristen dan Allah Islam itu berbeda karena cara kerjanya berbeda. Kenapa saya mengatakan cara kerjanya berbeda? Dalam menurunkan Al-Quran aja ya, Allah Islam itu menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Nah, cara kerja model ini hanya dilakukan oleh Allahnya Islam, yang mana memakai Jibril, kemudian menyampaikan pesan-pesannya secara bertahap selama 23 tahun. Istilahnya didikte guys. Jadi dikatakan ini ngomong A, B, C, D, E, F, G, kemudian nanti ditulis. Dan karena memang nabinya tidak bisa menulis, kemudian ada yang menulisnya nanti. Tetapi sampai di sini cara kerjanya tuh udah beda sama sekali dengan Allah dalam Kristen. Perbedaannya adalah dalam Kristen itu kan dalam pewahyuannya itu memakai sejarah, banyak tipe. Salah satunya adalah memakai sejarah dunia. Nah, contohnya Musa menulis kitab. Dalam 5 kitab itu pun Allah berbagai cara dalam menyampaikan pesannya. Pertama, dia menyampaikan secara langsung. Kedua, dia memakai juga sejarah. Contohnya, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan dicatat dengan rinci oleh Musa. Dan itu benar-benar valid karena melalui sejarah. Tuhan juga berbicara melalui beberapa hal, suara-suara gemuruh dan lain-lain. Tapi tipe ini tentunya ini berbeda dengan cara kerja yang dilakukan dalam mewahyukan Al-Quran. Kalau Al-Quran di sini sendiri kan dikatakan melalui Jibril aja tuh konsisten selama 23 tahun. Dan ditulis oleh beberapa orang, tetapi sebenarnya pengarangnya itu adalah Allah langsung melalui Jibril. Dan kita nggak bisa tahu ini yang disampaikan benar apa enggak karena tidak ada saksi mata. Tapi Alkitab memiliki saksi mata yang banyak. Musa saksi mata, dan juga orang-orang yang terlibat dalam sejarah itu tentunya adalah saksi mata. Ini perbedaannya. Selain itu, di dalam Al-Quran, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan Rohul Kudus menyampaikan wahyu ke dalam kalbuku. Jadi di sini malaikat Jibril tuh memasukkan wahyunya ke dalam hati dari Muhammad. Dan dikatakan Muhammad menerima itu dari Rohul Kudus. Jadi dari sini disimpulkan bahwa Roh Kudus menurut Islam itu adalah Nabi Jibril. Dan ini jelas berbeda dengan Kristen yang mana tidak pernah mengatakan bahwa Jibril Gabriel ini memasukkan wahyunya ke dalam diri dari penulis-penulis itu. Kemudian mereka merasa bahwa digerakkan oleh Roh Kudus yang adalah Jibril. Dan ini cara kerjanya berbeda sama sekali ya. Tidak seperti itu. Dan inilah yang menjadi perbedaan yang pertama.
Selain perbedaan dalam arti cara kerja pewahyuannya berbeda, ternyata ada perbedaan mendasar juga antara Islam dan Kristen, yaitu ajarannya benar-benar berbeda. Di dalam Islam sendiri ya, dikatakan bagaimana Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, maka rasa sakitnya akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Dia berkata, "Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi diluapkan." Maka Jibril menyerukan dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma kepadamu." Dan dalam posisi ini Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dan ini yang disampaikan di dalam kitabnya. Tentunya ini berbeda sama sekali dengan yang diajarkan di dalam Kristen. Kristen, Yesus lahir bukan di bawah pohon kurma, tetapi dia lahir di kandang. Dan jika Allah yang sama seharusnya memiliki kisah tentang Yesus atau Isa berbeda. Tentunya jika Allah Kristen dan Allah Islam sama, harusnya ajarannya pun sama. Yang mana jika Yesus lahir di kandang, ya tentunya Yesus tidak lahir di bawah pohon kurma. Karena ini perbedaan kisah semacam ini, maka tentunya Allah Kristen dan Islam itu berbeda. Salah satu contoh mengenai penyaliban juga. Yesus disalib dalam Kristen, tapi Yesus tidak disalib di dalam Islam. Dan ini berbeda sama sekali. Itulah kenapa menyimpulkan bahwa Allah Kristen dan Islam itu berbeda. Selain perbedaan ajaran, ternyata Kristen dan Islam itu berbeda dalam nubuatan juga. Yesus dinubuatkan di dalam Alkitab, dia akan datang menjadi hakim, dia juga menjadi penyelamat, dan dia akan membawa umatnya ke surga. Ketika datang kedua kalinya, Yesus akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi di dalam Islam, Yesus datang kedua kalinya untuk membunuh babi, membunuh anjing hitam, menghancurkan juga salib. Dan tentunya ini nubuatannya berbeda sama sekali. Inilah kenapa saya katakan bahwa Allah Islam dan Kristen itu berbeda sama sekali. Ini hanya beberapa contoh perbedaan. Tetapi sekalipun kita berbeda, Kristen peganglah ajaran yang benar sesuai dengan iman Kristen. Islam silakan pegang ajaran iman Islam yang betul. Tetapi kita tetap bisa bersatu sebagai saudara sebangsa. Perbedaan ini itu adalah perbedaan doktrin dan iman. Tentunya iman saya kepada Kristus berbeda dengan iman Anda kepada Isa Al-Masih. Dan perbedaan ini it's okay. Ini bukan masalah. Ini nggak apa-apa. Imani masing-masing, mana yang menurut Anda benar. Tetapi jangan perbedaan ini mengakibatkan perpecahan di antara Kristen dan Islam. Kita tetap satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, tetapi kita mengimani iman yang berbeda. Tidak masalah. Mari kita saling toleransi, kita saling menghargai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.